ragam bahasa Jaksel yang populer di kalangan anak muda ya, mahasiswa, remaja, SMA juga ya, pelajar. Itu mereka menciptakan satu identitas baru ya. Ya, jadi identitas baru itu sebagai ciri pembeda antara kelompok mereka yang kemudian dikenal sebagai kelompok Jaksel. Overthinking, ada insomnia gitu morning kan. person. Morning person ya, jujurly, literally ya, which is. Nah, itu semuanya membentuk satu identitas dan membangun juga prestise ya. Halo pendengar setiap podcast UGM, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan berbahagia sekali rasanya hari ini saya Rian Dika Dityawan menemani kawan UGM semua di edisi UGM Podcast hari ini. Saya sebagai morning person mungkin agak sedikit overthinking dengan bahasa-bahasa gaul anak sekarang. Ya sampai mungkin saya sedikit insomnia ya untuk memikirkan itu semua. Which is ya saya agak pusing juga untuk memikirkan itu semua. Kalau bahasa sekarang mungkin dikenalnya bahasa Jaksel gitu ya, Jakarta Selatan. Tapi kabarnya ada sisi positifnya juga menggunakan bahasa Jaksel. Biasanya kawan-kawan yang atau mungkin anak-anak yang menggunakan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, kabarnya bahasa Inggrisnya bisa lebih pede gitu. Benarkah demikian? Bagaimana sudut pandang akademisi menyikapi terkait dengan campuran bahasa atau campuran kode ini? Kita akan bahas di podcast UGM hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya di sini di studio Humas dan Protokol narasumber Dr. Saila Arimi M. Hum. Beliau merupakan dosen sastra Indonesia dan dikenal juga sebagai pakar sosiolinguistik. Selamat siang Pak Saila. Selamat siang Mas Adit. Sehat selalu Pak Saila ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, ini saya itu di awal istilahnya mengantarkan dengan dua bahasa. Keresahan saya juga ini karena memang hari-hari akhir ini memang kayak seperti pencampuran bahasa menjadi lumrah gitu. Kalau dari sudut pandang Pak Saila sendiri seperti apa menyikapi hal seperti itu? Iya, terutama di wilayah perkotaan ya, fenomena urban itu bahasa sangat dinamis karena terjadi kontak bahasa yang sangat intens. Apalagi sekarang ini kita hidup di disebut zaman milenial, di mana serba teknologi ya, kita kenal dengan era disrupsi inovasi ya 4.0, bahkan sudah sampai 5.0 itu. Nah, dengan teknologi ini kehidupan kita pun bercampur dengan banyak istilah-istilah baru. Bahkan di era pandemi sekalipun ya, kita banyak menggunakan istilah-istilah baru ya, seperti kata COVID-19 itu sendiri. Jadi ya, COVID-19 comorbid gitu ya, COVID-19 ya dan sebagainya. Jadi terkait dengan yang disampaikan Mas Adi itu sebenarnya isu kontak bahasa yang lumrah ya, lazim ya, dan terjadi tidak hanya di Indonesia dan juga di belahan bumi yang lain. Kalau sebenarnya sih apa sebenarnya campur bahasa atau campur kode ini Pak Saila? Ya, kita bisa definisikan kode dulu ya Mas Adi. Kode itu bisa didefinisikan sebagai bahasa, bisa juga sebagai ragam, bisa juga sebagai gaya gitu. Bahkan yang lebih kecil lagi, cara pelafalan. Ya, cara melafalkan bahasa itu kita bisa memakai bahasa tertentu atau bahasa donor ya, bahasa yang kita pakai dari luar gitu ya. Nah, itu disebut kode. Jadi kalau bahasa Jaksel sebenarnya dalam perspektif sosiolinguistik kurang tepat ya. Itu lebih tepat disebut ragam. Ya, ragam bahasa Jaksel. Yaitu sebuah ragam yang populer di kalangan anak muda sekarang ini yang berasal dari Jakarta Selatan, yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai platformnya. Tetapi bahasa Inggris sebagai bahasa donornya ya, bahasa penyumbangnya. Ya, tentu saja ada banyak motivasi yang membuat mereka bisa menggunakan itu ya di kalangan mereka itu. Oke. Sebenarnya apa ya, bisa dibilang faktor apa saja sebenarnya mempengaruhi ini munculnya fenomena campur kode ini Pak Saila?
Oke. Apa saja yang mempengaruhi fenomena ini ya? Jadi sebenarnya isu kontak bahasa itu muncul karena ada kepentingan ya. Ya di kalangan kita bisa harus bedakan mana itu campur kode, kemudian alih kode dengan interferensi. Nah, ada satu istilah lain yaitu integrasi ya. Tapi ini bicara tentang campur kode, itu ada kemiripannya dengan alih kode, yaitu dengan motivasi, sehingga memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya campur kode itu. Nah, dalam konteks ragam bahasa Jaksel yang populer di kalangan anak muda ya, mahasiswa, remaja, SMA juga ya, pelajar, itu mereka menciptakan satu identitas baru ya. Ya, jadi identitas baru itu sebagai ciri pembeda antara kelompok mereka yang kemudian dikenal sebagai kelompok Jaksel. Ya, misalnya tadi seperti Mas Adit pakai ya, ada overthinking, ada insomnia gitu morning kan. Person juga. Morning person ya, jujurly, literally, ya which is. Nah, itu semuanya membentuk satu identitas dan membangun juga prestise ya. Ya, prestise. Kita tahu bahwa dalam situasi kebahasan yang kita sebut diglosia, yaitu kehadiran satu bahasa mendapat peran tertentu dengan bahasa yang lain ya. Nah, misalnya di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa kita, bahasa nasional sehari-hari, kemudian muncul bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris kita kenal sebagai bahasa global, bahasa yang tidak hanya dipakai di Indonesia tapi juga dalam konteks internasional. Jadi bahasa Inggris itu lebih masif ya masuk ke dalam pergaulan. Nah, ya situasinya menempatkan bahwa bahasa Inggris itu dalam posisi yang lebih tinggi gitu. Ya, itu situasi diglosia itu. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang lebih rendah menjadi target yang dimasuki oleh bahasa lain ya. Bahasa lain. Nah, saya kira begitu ya Mas Adit. Oh gitu. Kalau tadi kan saya istilahnya pengantar awal itu, ya itu istilahnya membawa kebaikan juga nantinya, karena bahasa Inggris dari anak-anak muda itu jadi lebih pede untuk menyampaikannya. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja yang dikuasai, tapi bahasa asing, bahasa Inggrisnya pun juga dikuasai. Betul yang saya sampaikan? Ya. Kalau positif atau sebaliknya negatif itu tergantung perspektif ya, Mas Adit. Sebagai seorang sosiologis ya, katakanlah demikian. Melihat bahasa itu secara deskriptif. Jadi bahasa itu muncul karena penuturnya. Ya, jadi kendalinya itu pada masyarakat penutur. Nah, tetapi kalau dari perspektif lain, misalnya secara preskriptif dalam kebijakan bahasa negara misalnya, justru itu termasuk yang mengganggu. Ya, karena bahasa Indonesia mestinya tidak dicampur-campur gitu kan. Ya. Tapi kita tahu bahwa fakta sosiologis bahwa penggunaan bahasa itu berdasarkan pada domain ya, ranah bahasa. Jadi ranah bahasa yang menggunakan ragam Jaksel itu ya ranah persahabatan, ya keluarga ya, dan tidak memasuki ranah-ranah pendidikan. Ya, pendidikan, pekerjaan gitu ya. Nah, jadi ya kita tahu ranah ini sangat penting sehingga perkembangan bahasa itu ya bisa dilihat dari ranah tadi. Nah, sebenarnya kalau kita sebut positif ya, itu positif karena tidak ada satupun bahasa sebenarnya ya, kalau ada interaksi antar komunitas masyarakat tutur yang tidak terjadi kontak bahasa. Ya, di mana saja. Bahkan pakar-pakar sosiologis itu mengatakan bahwa everyone is bilingual. Setiap orang itu dwibasawan. Ya, dia mengerti bahasa ibunya dan bahasa di luar bahasa ibunya gitu.
Nah, jadi masuknya bahasa asing itu sebenarnya dinamika sebuah masyarakat. Nah, artinya bahwa masyarakat Indonesia itu dinamis, mereka merespon ya jati diri mereka sebagai orang Indonesia dan juga bahasa asing yang masuk. Ya. Nah, oleh karena itu dari perspektif slogan bahasa ya, kebijakan bahasa kita nasional itu menempatkan ketiga posisi bahasa itu secara proporsional. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, jadi kita tahu juga bahwa bahasa Indonesia itu tumbuh seperti sekarang ini karena kontribusi dari bahasa asing dan juga bahasa daerah. Ya, begitu. Oke, Pak. Ini kan apa ya istilahnya campur kode ini kalau saya lihat di TikTok, di Instagram mungkin anak-anak usia mungkin SD kelas 4 mungkin ya itu sudah sering mengucapkan itu campur kode ini. Ada mengatakan which is ini, ada mengatakan morning person ini, overthinking. Kan nggak mungkin kita apa ya istilahnya mencegah itu untuk masuk ke dunianya anak-anak begitu. Apakah itu bisa diperbaiki nantinya mungkin setelah dia lulus SD atau mungkin belajar di pendidikan yang lebih tinggi lagi? Apakah bisa, Pak? Ya, menarik ya pertanyaannya. Ya, ya ini harus kita pikirkan, diskusikan secara berbeda memang. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah ya, lumrah ya gitu ya itu. Itu lumrah. Cuma memang kalau sudah terpapar sejak dini itu akan terbawa ya di dalam pikiran. Ya bisa saja kedewasaan seseorang itu dilihat dari penggunaan bahasa. Ketika dia tidak bisa menempatkan bahasa yang tepat ya dalam konteks yang tepat. Misalnya anak SD tadi di dalam pergaulan dengan teman-temannya menggunakan ya which is ya kita using English deh gitu. Yeah, gitu. Ya ketika dia bertemu dengan guru atau di kelas dia masih menggunakan itu, nah itu menjadi repot. Nah jadi akan terbawa-bawa kan. Berarti seharusnya pendidikan dari sekolah juga perlu ditanamkan itu bahasa Indonesia menjadi yang utama begitu ya. Iya, sebenarnya kalau dari secara top down pendidikan itu pasti menggunakan ragam bahasa yang standar. Cuma ya kalau pendidikan kita tidak tepat ya terhadap anak sehingga dia tanpa selektif gitu ya, terus menggunakan ragam bahasa Jaksel pada gurunya itu menjadi salah ya. Ya karena itu memang hanya di ranah-ranah persahabatan ya antar teman mereka ya dengan guru ketika menyampaikan pelajaran tentu saja tidak. Oke, baik, terima kasih nih Pak Sailan. Ini menarik ya kalau kita bahas apa ya istilahnya campur kode ini memang nggak ada habisnya karena memang dari anak mungkin usia 10 tahun sampai mungkin angkatan saya mungkin itu juga sudah tertular dalam tanda kutip begitu Pak. Kalau dari Pak Mas Sailan, Adit angkatan berapa sih? Saya 2013 kalau kuliah. Ya, artinya sudah di berapa nih? 20-an, 30-an? 25-an. Iya, angka 25. Di rank itu ya. Nah, ini saya pun juga ya lumayan mulai tertular lah begitu Pak. Apakah saya bisa sembuh Pak? Ya, sembuh dalam artian yang ya tanda petik ya. Iya, jadi sebenarnya ya tidak bisa juga kita sebutnya sebagai penyakit. Ya, kalau penyakit kan harus disembuhkan ya mestinya. Betul. Ya. Itu hanya gejala sementara. Ya, gejala sementara. Karena begini, kalau kita runut rentang mundur ya, lebih jauh gitu. Ya, bahkan misalnya di awal kemerdekaan kita gitu ya. Itu juga terjadi. Ya, lebih dikenal dengan misalnya bahasa asing, ada bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia Betawi. Ya, pakai ente, ya macam-macam ya. Ya, sebelumnya lagi ke zaman penjajahan ya, kolonialisasi misalnya. Itu juga
orang-orang Indonesia itu gemar menggunakan bahasa-bahasa Belanda. Betul. Ya, ada kebanggaan sendiri ketika menggunakan bahasa Belanda itu. Ya, bahkan ya sekarang ini kosakata bahasa Indonesia itu banyak yang berasal dari bahasa Belanda. Ya. Nah, jadi sekarang ini ya di zaman tahun 2020-an ini yang terjadi adalah bahasa Inggris ya dengan bahasa Indonesia. Ya, artinya bisa saja sekian waktu akan datang akan berubah trennya dengan sendirinya, dan itu bersifat alami ya, natural. Ya. Jadi tanpa disembuhkan dia akan sembuh sendiri. sembuh sendiri. Oh gitu, dan mungkin akan berganti dengan bahasa-bahasa yang lain gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Saila. Oke, mungkin lainnya ini Pak, kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris mungkin tadi disampaikan udah lumrah. Tapi kalau yang sudah lama ini kan bisa dibilang campur kode ini kan sudah membaur dengan kehidupan masyarakat sekarang. Apalagi mungkin kalau sekarang mungkin Pak Saila mengerti tentang bahasa walian gitu kan ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak soal mungkin penggunaan campur kode pada kehidupan masyarakat lokal. Contohnya yang pernah Pak Saila temui ada tidak? Ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Konteks masyarakat kita ini ya sangat plural, sangat multikultural. Ya, plural itu pengertiannya dalam satu masyarakat bahasa, masyarakat tutur misalnya, masyarakat tutur bahasa Jawa itu jejaring sosialnya banyak sekali. Jadi ada laki-laki dengan perempuan itu berbeda, orang tua dengan pemuda berbeda, dengan remaja berbeda, dengan kanak-kanak berbeda gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau multikultural kita tahu bahwa Indonesia ini adalah rumah bagi 718 bahasa daerah. Betul. Nah, dan contohnya misalnya seperti di Yogyakarta, tempat kota pendidikan ya, banyaknya orang belajar di sini dari berbagai daerah ya, berbagai suku dan berbagai bahasa daerah. Nah, disinilah situs ya munculnya kontak bahasa itu secara intens. Nah, kita bisa lihat bahwa orang Makassar akan menggunakan bahasa Jawa gitu ya sesekali ya ketika mereka ingin menunjukkan identitas bahwa saya itu pelajar dan saya tahu tentang bahasa Jawa di Yogyakarta misalnya. Nah, dan sebaliknya juga. Jadi kontak bahasa campur kode, alih kode, interferensi itu memang ada di mana-mana, Mas Adit. Oke, baik. Terima kasih Pak Saila. Tapi kalau mungkin dari Pak Saila dari sudut pandang akademisi mungkin ya, sekarang pendidikan tinggi pun juga ya bisa dikatakan dari jurusan sastra Indonesia pasti mengajarkan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu. Apakah selama ini itu pun juga akan diterapkan juga nantinya untuk mahasiswa yang sudah lama tertular dengan campur kode ini, Pak? Apakah nantinya efektif begitu? Iya, saya melihat Mas Adit cara perspektifnya itu sebagai polisi bahasa ya. Nah, polisi bahasa itu melihat bahwa bahasa itu harus diluruskan. Betul. Ya, cermat dan benar. Itu tidak salah. Nah, cuma kalau belajar di program studi bahasa dan sastra Indonesia UGM itu ada konsentrasi atau pembidangan ya, spesialisasi linguistik dan ada spesialisasi sastra. Nah, di linguistik itu ada satu cabang ilmu ya disebut dengan sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik itulah ilmu yang menjelaskan bahasa masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menggunakan bahasanya secara dinamis ya, natural. Antara lain ya ragam bahasa Jakselta yang kita bincangkan ini itu adalah fenomena yang ngetren dan kita bisa jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu salah satunya memunculkan identitas ya kelompok masyarakat kaum muda gitu. Ya.
Nah itu. Ya, jadi kalau dari sudut akademis kita bisa melihat dengan dua cara pandang. Menjelaskan secara deskriptif apa yang terjadi dalam masyarakat, itu disebut dengan social linguistik. Nah, tapi dalam perencanaan bahasa atau kita sebut dengan language planning juga atau growth-chronology ya, itu melihat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu mesti dikembangkan secara cermat dan benar. Betul. Ya, jadi harus ada bentuk-bentuk pembakuan. Nah, di situ ya mahasiswa-mahasiswa itu bisa melihat secara berbeda. Satu sisi kita sebagai sarjana bahasa itu menjelaskan bahasa secara deskriptif, tapi di sisi lain juga kita ingin membangun bahasa Indonesia, bahasa yang baku. Betul. Nah itu. Fasih berbahasa Indonesia pun juga bisa meningkatkan prestis kita ya Pak ya, karena kan memang bahasa persatuan Indonesia begitu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi untuk penggunaan bahasa yang baku itu tentu saja ada ranah-ranahnya ya. Iya. Saya dulu SMA aja nilai bahasa Indonesia saya 92 itu sudah kebanggaan sendiri Pak. Luar biasa itu. Iya. Kalau yang lain bahasa itu bahasa Indonesia biasanya 80 sekian. Saya itu 92 itu sudah senang Pak. Biasanya itu kurang dari itu Pak. Ya. Malah bahasa Inggrisnya lebih bagus. Tapi ketika bahasa Indonesia saya dapat nilai bagus pun itu menyenangkan bagi saya gitu. Itu juga mungkin bisa menjadi prestis sendiri kalau bisa bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu ya Pak ya. Betul, di Indonesia itu ada namanya duta bahasa ya. Itulah anak-anak muda yang menggunakan bahasa dengan cermat, dengan baik dan benar. Yang kita bisa sebut sebagai ikon bahasa ya. Ya, jadi sebagai contoh, model ya duta bahasa untuk mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Saya juga sepakat ya kalau Mas Adit duta bahasa. Ya, menjadi duta bahasa ya. Aduh. Ya. Ya semoga Pak ya. Ya dukungannya dari Pak Saila aja ini kayaknya kalau saya. Baik, terima kasih Pak Saila, ini luar biasa menarik. Kalau kita bahas agak melebar lagi mungkin juga butuh waktu yang agak lama juga. Mungkin kita akan podcast sampai maghrib ini Pak kalau membahas bahasa Jaksel. Tapi mungkin sebagai penutup ini Pak Saila, pesan mungkin nantinya untuk ya kawan UGM, pendengar podcast UGM juga ya supaya bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar tentunya, dan tidak terlalu mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Mungkin ada pesan tersendiri dari pakar sosiolinguistik. Iya, buat kita ya warga UGM ya, Sivitas Akademika UGM, mestinya melihat bahasa itu secara bijak. Itu satu. Jadi bagaimana yang bijak? Karena bahasa itu digunakan dalam ranahnya sendiri. Jadi kalau di dalam kerja akademis, dalam tulisan, dalam presentasi, itu menggunakan bahasa Indonesia yang cermat, yang benar, yang baik dan benar itu. Tetapi kalau kita gunakan itu dalam ranah persahabatan antar teman, tentu nggak cocok. Ya, kita nggak merasa bisa dekat, akrab ya, sangat formal. Nah, jadi kita bijak dalam menggunakan bahasa ya. Dalam bahasa Jawa ada istilah empan papan gitu. Jadi di mana tempatnya kita berbahasa, ya kita bisa menyesuaikan diri. Ya, saat kita menggunakan bahasa yang formal tentu di dalam situasi atau konteks yang formal, dan di konteks yang sebaliknya informal ya, contohnya untuk keakraban, persahabatan, ya itu menggunakan bahasa yang boleh dengan ragam Jaksel. Ragam gitu ya. Okay. Ya, saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Salan. Kalau mungkin saya sedikit merangkum podcast kita ini Pak Salan. Jadi memang sebenarnya campur kode ini bisa dikatakan lumrah begitu ya, tapi memang untuk penggunaannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saila ini bisa lebih dibagi-bagi lagi begitu ya. Mungkin bolehlah campur kode untuk pergaulan begitu ya, untuk mungkin dengan rekan sejawat atau mungkin dengan ya teman-teman nongkrongan gitulah ya Pak ya. Tapi kalau misalnya berbicara mungkin dengan dosen atau mungkin dengan orang yang lebih tua, atau mungkin saat menyampaikan presentasi mungkin bisa
gunakan bahasa Indonesia yang baik Betul dan sekali. benar gitu ya. Saya kira Lalu itu, Pak. yes, betul. Dan ini pun juga tadi Pak Saila menyampaikan ya campur kode ini lambat laun akan hilang sendiri, akan mungkin silih berganti begitu ya. Yang mungkin perpaduan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris mungkin yang sekarang lagi tren, mungkin besok Indonesia dan percampuran bahasa Jawa misalnya mungkin akan lebih tren lagi, begitu kan bisa juga ya Pak ya. Lalu kita juga bisa memberikan apa ya istilahnya pendapat juga bahwasanya tidak hanya bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris terus kita prestisnya naik, tapi ketika kita bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menyampaikan pesan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu pun juga bisa dikatakan menjadi prestis sendiri juga buat kita. Begitu ya Pak Saila ya? Iya, betul sekali. Beberapa pesan ini luar biasa sekali Pak Saila, terima kasih. Ini ya apa ya, bisa menjadi insight juga buat saya, karena apa ya, mungkin usia yang seumuran saya masih rentan-rentannya untuk bisa apa ya mencoba untuk bisa combine satu bahasa dengan lainnya, terus ya explore lebih jauh lagi gitu. Tapi memang yang tadi Pak Sailan sampaikan Satu hal ya saya ingin sampaikan, kalau rentan, kata rentan itu menunjukkan bahwa kita lemah gitu. Ya bukan, penuturnya sedang mencari identitas. Oh. Ya, jadi identitas itu belum ditemukan. Ya, tapi nanti kalau Mas Adit seandainya sudah umur 50-an ya, saya yakin ya seumur 50-an tidak akan menggunakan ragam Jaksel itu. Jadi faktor usia itu mempengaruhi. Ya. Siap. Terima kasih Pak Saila pencerahannya, insight yang menarik tentunya dari Pak Saila terkait dengan campur kode yang ya bisa dikatakan sudah menjamur saat ini di Indonesia. Tidak hanya untuk warga Jaksel saja, tapi juga untuk warga yang di sekitar Jaksel, yang ada di luar Jaksel pun itu juga sekarang menggunakan campur kode ini. Dan ya bisa dikatakan ini lumrah, tapi sekali lagi berbanggalah Anda ketika bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu ya. Betul ya Pak Saila ya? Oke. Terima kasih kawan UGM yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast UGM kali ini. Dan apabila mungkin teman-teman ingin mendengarkan lebih banyak lagi podcast UGM, silakan bisa langsung subscribe YouTube-nya UGM dan bisa dengarkan juga di Spotify tentunya. Di sana sudah lengkap semuanya podcast dari awal sampai hari ini. Saya ngobrol bersama dengan Pak Saila mengenai campur kode ini. Dan juga bagi kawan UGM mungkin yang ya ketinggalan dan mungkin lagi istilahnya slow begitu ya. Slow itu apa ya bahasa Indonesia ya Pak? Lagi senggang waktunya gitu ya. Bisa dengarkan podcast UGM ya untuk menemani waktu luang teman-teman semua. Terima kasih untuk kawan UGM yang sudah setia mendengarkan kami. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.